Hari ini kami mendatangi Barreskrim terkait dengan memperdalam ataupun terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU-nya. Karena bagaimanapun juga kerugian korban adalah salah satu upaya dari kami untuk mengembalikan itu. Terkait dengan proses hukum lanjutan, maka penting bagi kami untuk memberi dukungan kepada penyidik supaya untuk melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan melakukan penindakan terhadap para pelaku yang lain yang belum tertangkap. Karena sebagaimanapun juga pengalaman di DNA Pro sama Depok 9, para pelaku ini lebih dari 8 orang. Nah, hari ini ada 3 orang tersangka. Maka kita mendukung kawan-kawan penyidik Barreskrim untuk memperdalam peristiwa pidana ini sehingga memunculkan para tersangka barunya. Termasuk terkait dengan mendalami proses tindak pidana pencucian uang yang juga dilibatkan kepada para publik figur dan pejabat publik yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga menerima hasil dari kejahatan. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kami sampaikan, di samping ada beberapa dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dan kawan-kawan dalam robot trading ATG, ada upaya-upaya yang dia lakukan, salah satu adalah menggelapkan aset-aset yang mereka miliki. Nah, karena itu tadi kami sudah menyampaikan surat secara resmi ke PPATK untuk menelusuri aset-aset yang selama ini belum terungkap. Salah satunya adalah aset-aset yang diterima oleh kawan-kawan publik figur yang diduga terlibat dalam hal ini. Karena pada saat kita tracking tahun 2021, disitulah keterlibatan publik figur yang menurut pendapat kami itu merupakan hasil kejahatan dari Wahyu Kenzo dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan pola ini, hari ini kita sudah saat ini dalam proses pembuatan EP, karena kawan-kawan tahu sendiri membuat EP begitu memakan waktu. Namun kita sudah memiliki surat dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus sebagai ajuan humas yang mana nantinya sebagai langkah awal. Namun nanti EP insya Allah malam ini selesai, maka nanti kita update selanjutnya. Berarti sudah diterima ya Bang laporan? Sudah, tinggal masih dalam proses penyidikan dan lain-lain. Untuk tadi asetnya apa aja Bang? Kalau aset ya banyak ya, yang sudah tersita baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak, maka kita tadi menyampaikan ke PPATK ya untuk ditelusuri aset-aset, sudah kita kasih nomor rekeningnya, kemudian kita sudah kasih tahu di mana aset-aset itu, maka barang tentu fungsi PPATK untuk men-tracking itu. Seperti itu nanti PPATK koordinasi dengan penyidik untuk melakukan penyitaan yang nantinya harapan kita dikembalikan kepada para korban. 8 orang siapa aja itu Bang? Public figure Bang. Public figure 8 orang siapa aja? Public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Kevin William ya, Stephen William, kemudian juga ada Ian Demasif, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Tirta, kemudian ada Faisal dan Gus Miftah. Haji Faisal yang terakhir Gus Miftah. Ada 8 ya, 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga terlibat menerima uang dari Wahyu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Motifnya sendiri apa Bang? Motif. Bang, 8 orang artis ini ikut dilaporkan juga Bang? Ya, mereka salah satu yang karena mereka diduga menerima itu, maka mereka salah satu yang kita sampaikan penyidik. Karena bagaimana juga karena mereka menerima uang dari Wahyu Kenzo karena dalam bentuk yang berbeda ya. Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk Legend. Nah, produk itu adalah produk kesehatan nutrisi dan mereka sebagai brand ambassador, dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo, si Anggi. Nah, barang tentu dalam hal usaha untuk membuat usaha itu adalah merupakan bagian dari hasil para robot trading, korban robot trading, maka dari itu harus ditelusuri. Karena mereka sebagai brand ambassador, maka baru tentu mereka mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Kalaupun kita lihat dari perspektif belakang, seperti Ivan Gunawan pada saat kasus DNA Pro juga sebagai brand ambassador, kemudian dia mengembalikan uang itu, maka dianggap dia sudah memiliki itikat baik satu. Kemudian seperti
Dian Demasif, kemudian Judika. Beliau juga merupakan brand ambassador dari produk Mitsubishi Glory yang merupakan bagian dari PT Pansaka Bersama. Itu adalah suatu CEO-nya adalah Wahyu Kenzo langsung. Karena mereka brand ambassador, maka juga menerima sesuatu dari yang mereka promosikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ulama Gus Miftah, dia menjual lelang seperti Atta Halilintar di Net 89, yaitu melelang belangkonnya seharga 900 juta. Kemudian dokter kita melelang mobil dan melelang motor ya, motornya 120 juta. Kemudian Haji Faisal juga dia menerima hasil lelang 400 juta. Nah, pola-pola ini sering terjadi di Net 8 di DNA di ATG, dan juga pola-pola ini menggunakan kawan-kawan public figure seperti Atta Halilintar yang sudah pernah terjadi di Net 89, dan ini juga terulang di DNA Pro. Nah, maka dari itu kita berharap kawan-kawan public figure ini dengan itikat baik membantu kami, membantu para korban, membantu para penyidik untuk mengungkapkan peristiwa hukum ini supaya terang-benderang dan dapat mengembalikan aset-aset para korban. Itu harapan kita yang kita dengan penyidik untuk Bang, di belakang ada korban bisa di atau mau ditunjuk dulu gambar itu dihadirkan dulu korbannya mungkin Bang. Para korban. Ya, boleh Bapak. Saya namanya Aditya Diver Setia Mulia. Aditya Namriantiah. Bapak ceritakan juga Munduran lu Jadi aku mengenal ATG ini sejak Mei 2021. Kebetulan diperkenalkan, aku memang mencari sendiri. Jadi kemudian aku kenal dengan salah seorang boleh dibilang founder daripada ATG. Dari sana kemudian tadi aku coba tertarik, aku mencoba bergabung di ATG sendiri. Awalnya sih terlihat segala sesuatunya normal sampai mungkin di menuju akhir 2021 itu mulai banyak sekali maintenance. Jadi kalau secara perhitungannya mungkin dananya sendiri sudah tidak mungkin lagi untuk membayar korban karena tadi deposit yang masuk mungkin tidak terlalu banyak lagi. Dan aku sendiri sempat menagih langsung kepada Pak Wahyu Kenzo sendiri. Jadi 5 hari sebelum Pak Wahyu Kenzo itu ditangkap di Surabaya, saya masih sempat ketemu beliau di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saya kebetulan tadi menagih deposit saya yang belum BEP. Karena tadi kita tahu sendiri bahwa robot trading ATG ini sudah macet dari awal 2022 sampai dengan akhir dan tidak ada penjelasan sama sekali. Dan tadi saya juga punya banyak beberapa fakta-fakta realita tentang ATG sendiri. Karena tadi saya sempat bertemu dan berbincang-bincang juga mengetahui beberapa hal tentang ATG sendiri. Dijanjikan keuntungan berapa persen? Kalau keuntungan yang dijanjikan itu 1-3% per hari, kerugiannya juga sama 1-3% per hari. Dan awal tertariknya apa? Karena kalau kita hitung 1% per hari saja, kalau dalam perhitungan trading itu 20 hari kerja, artinya keuntungan yang potensi diraih itu antara 15-20%. Kalau dikalikan 12 bulan, itu bisa sampai 120-240%. Di dalam instrumen investasi kita bisa punya gambaran bahwa tadi perbankan hanya bisa kasih deposito kurang dari 4% saat ini setahun. Bahkan yang punya saham saja hanya punya keuntungan 12-15% setahun. Siapa yang tidak tergiur dengan keuntungan 120-240% dalam setahun? tapi Bapak sendiri sudah menerima keuntungan nggak sih selama saya sama sekali belum menerima keuntungan. Bahkan di Desember 2021 saya memasukkan dana yang cukup besar, kurang lebih hampir 4,5 miliar.